Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube pribadi gua, Rifki Arif Budianto. Wah, ada Teteh Reina. Nah, di kesempatan kali ini gua mau nge-review mainan baru gua, yaitu sepeda lipat yang diproduksi oleh perusahaan di Indonesia yang menurut gua harganya cukup murah tapi dengan spesifikasi dan kelengkapan yang lumayan. Nah, sepeda apa ini dan bagaimana spesifikasinya? Silahkan simak terus video ini sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini untuk terus mendapatkan notifikasi video-video yang menarik. Kemudian, kalau sudah disimak videonya, jangan lupa like, komen, dan share. Nah, teman-teman semua, jadi sepeda ini adalah sepeda Elemen, yaitu perusahaan sepeda yang kalau nggak salah dari Kediri. Nah, dia tipenya adalah Police Texas, tapi edisi spesial, yaitu edisi Bike to Work. Nah, jadi sepeda ini ditawarkan dengan dua warna. Warna yang pertama yaitu dominan kuning, perpaduan hitam, dan warna yang kedua yaitu sebaliknya, dominan hitam dengan perpaduan kuning. Nah, yuk kita lihat sepeda ini lebih dekat lagi. Nah, teman-teman semua, kalau gue baca spesifikasi dari website Elemen resmi dan juga gue tonton video review yang lain, pertama dari frame. Nah, ini framenya katanya dari alloy, ya. Kemudian ini dia detil las-lasannya. Oke, memang polanya agak unik dan menarik ya. Nah, kemudian kenapa ini dibilang edisi special Bike to Work? Karena memang ada beberapa detil-detil yang mencerminkan bahwa memang ini edisi Bike to Work. Contohnya di frame utama ini ada tulisan Let's Bike to Work. Kemudian di forknya ini ada juga logo Bike to Work. Kemudian di bagian rangka belakang yang ke roda belakang ini juga ada tulisan Let's Bike to Work. Nah, kemudian di tas yang kita dapat ini ada juga Bike to Work, dan yang terakhir ini ada di tas yang besar. Nah, nih tulisannya nih, Let's Bike to Work. Oke, kembali lagi ke frame ya. Jadi di frame ini bisa kita lihat, pertama kita udah dapet battle cage ya. Nah, ini tempat untuk botol minum para pesepeda, teman-teman tinggal beli, nanti bisa dipasang di sini. Kemudian ini adalah bagian pengunci lipatan framenya. Ya, jadi ini tinggal diangkat biar nggak ngunci, terus dibuka, nanti dia bisa dilipat. Nah, kemudian kita bergeser ke bagian frame sini. Ini ada corak semacam batik ya, berwarna oranye. Ini ada tulisannya Texas. Kemudian kalau kita ke bagian belakang lagi, nah ini juga ada pola-pola seperti batik berwarna hitam. Jadi polanya tuh berwarna putih, tulisannya juga sama, ada Texasnya. Nah, kemudian ini dia bagian belakangnya. Oke. Nah, naik kita ke jok. Nah, ini joknya berwarna hitam, agak tipis ya, agak tipis. Jadi jujur aja gue pakai ini udah sekitar 2-3 minggu, dan gue nambahin dia pakai busa tambahan atau gel biar lebih empuk lagi. Nah, ini ada pola juga seperti batik ya di joknya. Kemudian kita sudah dapat reflektor rem, jadi kalau disorot nanti ini akan memantulkan cahaya. Nah, kemudian untuk seat postnya ini cukup bisa tinggi ya. Sebagai informasi aja, gue tingginya 183 cm, dan gue pakai sepeda ini juga bisa duduk dengan cukup lumayan. Artinya gue ya sesuai standar orang lah kalau ngegoes seperti apa yang harus tinggi ya.
Nah, kemudian ini seat postnya dia dari ION ya, Ion. Nah, ke bagian belakang, ini dia yang menarik. Kenapa tadi gue bilang sepeda murah ini dapat spesifikasi dan kelengkapan yang cukup menarik? Karena di belakang kita sudah dapat besi bagasi. Yoi, mantep kan? Nah, tak hanya besi untuk bagasi, kita juga dapat tas di belakang. Nanti kita review tasnya belakangan. Nah, kita turun ke bagian apa ini ya? RD, apa sih ya, kayak gerigi roda gitu. Ini dari Shimano Tourney. Kecepatannya ada 8 speed. Nah, kemudian kita ke tengah. Oke, ini cranknya. Cranknya kita dapat tunggal aja ya. Karena kalau nggak salah ada beberapa sepeda yang dia double, cuma kalau ini kita tunggal dan dia sudah dilindungi oleh bahan plastik. Nah, untuk bagian goesannya ini bisa dilipat ya, didorong terus dilipat seperti ini. Nah, jadi kalau mau kita mau kita lipat sepedanya, ini semakin ringkas. Nah, kemudian kita ke bagian depan. Oke, kita ke bagian depan. Nah, ke bagian depan ini bisa dilipat ya, teman-teman semua. Nah, ini penguncinya biar lebih rigid, ini bisa kita lepas kemudian kita lipat. Kemudian untuk apa ini namanya? Handle post. Nah, untuk handle post dia settingnya di sini, bisa dinaik turunin. Kemudian untuk bagian rem, coba kita baca, ini dari apa ini? Yinhing, dari Yinhing ya, untuk bagian pengereman. Untuk bagian geser-geser speed, ini dari apa nih bacaannya nih? Sebentar, ini dari Sensan MX8. Ini jadi 8 speed. Untuk menaikkan speed, kita tinggal pakai telunjuk. Nah, dia nggak ada petunjuknya, kita ada di angka berapa, cuma bisa dikira-kira. Dan untuk nurunin, bisa pakai jempol. Nah, kemudian ini kita dikasih dari ION juga. Bisa kita buka untuk muter handle-nya. Terutama kalau mau dilipat tinggal ke depan seperti ini. Nah, kita turun lagi ke bawah. Nah, di sini di bagian depan, ini salah satu poin yang menarik. Kita udah dapat apa ini namanya? Front block untuk tempat tas. Dan tidak hanya front blocknya aja, kita juga dapat tasnya. Nanti kita review isinya seperti apa. Nah, kita turun ke bawah ya, ini sama dua-duanya. Jadi gua review bagian depan aja. Ini kalau kita lihat peleknya, ini dia peleknya dari Eclipse dengan double wall ya. Jadi jari-jarinya nggak tembus, tapi ada lubang di sini. Nah, untuk bannya, ini bannya 20 inci kali 1,75 kalau gua nggak salah ingat. Nah, kemudian kita sudah dapat mata kucing ya untuk mantulin cahaya kalau kita berkendala malam. Nah, yang paling menarik, yang nggak paling sih ya, salah satu yang menarik adalah di ban ini kita udah dapat reflektor. Jadi kita nggak usah beli reflektor lagi di ban yang warna-warni kayak odong-odong. Tapi ini kalau di sorot oleh cahaya, malam-malam dia bisa memantulkan cahaya. Nah, kemudian untuk pengereman, dia sudah cakram mekanik ya. Jadi remnya tidak ngunci di ban, tapi dia ngunci di besinya, di apa sih itu namanya? Ya di besinya lah, gue lupa tiba-tiba namanya. Nah, oke, itu dia gambaran secara umum tentang sepeda ini. Yang hitam juga tidak terlalu berbeda jauh ya, sama persis, cuma beda warnanya aja. Nah, sekarang kita mau lihat isi dari tas depan. Oke, ini dia tampilan tas depannya dari Ecos. Bacaannya Let's Bike to Work. Ini
pola batik cuma kayak burung hantu ya kalau gue lihat sepintas, atau memang burung hantu. Nah, ini kalau kita buka, luar biasa tasnya, cukup menarik. Di samping ini ada tempat penyimpanan. Di samping juga ada tempat penyimpanan. Kita ada tali ya. Cuma talinya ini nggak bisa dilepas. Jadi kalau gue pakai, gue biasanya selipin dia ke dalam. Nah, kita dapat juga rain cover. Jadi kalau kita goes di hujan-hujan, kita nggak usah takut. Nah, gue taruh dulu. Kemudian di dalam ini ada dua bagian. Nah, ini ada bagian separatornya seperti ini. Ini jadi enak loh. Kalau mau dibawa itu ya nggak apa ya, nggak malu-maluin lah, lumayan tasnya. Oke, nah kita ke bagian belakang. Nah, tas yang belakang juga menarik. Kenapa menarik? Pertama, dia ada kompartemen penyimpanan. Walaupun dia terbuka kayak gini, bawahnya tidak tertutup ya, cuma dia ada tali tuh, bolong tapi ada penahan. Nah, jadi menurut gua ini tempat bisa kita isi untuk botol minum. Nah, kemudian di sisi kanan kiri ya, tuh. Nah, di sisi kanan kiri yang tadi udah gua sorot, dia polanya sama-sama ada reflektornya. Ini yang menarik teman-teman, di sisi kanan kiri tas belakang ini. Kenapa? Karena dia bisa dibuka. Nah, kalau udah dibuka, ini bisa kita turunin. Set. Ini bisa kita buka dan ini jadi kompartemen tambahan. Jadi di kanan kiri kalau kita buka, ini sih keren punya ya. Nah, ini keren punya. Dia bisa kita taruh barang kalau kita memang butuh tempat penyimpanan yang lebih luas. Nah, ini sama, ada gambar pola batik yang kayak setengah burung hantu, ada reflektornya, aman, ada tulisan Let's Bike to Work. Nah, untuk bagian dalam tasnya, coba kita buka ya. Set, gue lipat dulu. Nah, untuk bagian dalam tasnya, ini kotak gitu aja, nggak ada pembagian apapun. Nah, cuma dia dikasih ini, mungkin ini untuk pembatas separator mungkin dan lain-lain. Kita juga dapat tali kalau tasnya mau kita copot dan kita teng-teng kemana-mana. Dan yang paling penting kita juga dapat rain cover. Jadi kalau hujan kita tinggal nutup tas belakang ini. Nah, teman-teman semua, itu dia gambaran umum review sepeda elemen jenis Texas Police edisi Bike to Work di tahun 2020 ini. Nah, untuk harganya, jadi gua beli dua sepeda ini secara online di sebuah marketplace, pedagangnya beda. Yang satu harganya sekitar 3.200.000, yang kuning nih ya, yang kuning 3.200.000. Sementara yang hitam itu gua beli di harga 3.150.000. Nah, dari harga 3 juta itu menurut gua, harganya cukup worth it. Kenapa? Yang pertama, sepeda lipat ini cukup besar ya. Dia bukan 16 inci tapi dia 20 inci. Which is itu menurut gua sangat cukup sesuai dengan tubuh gua yang berpostur 183 cm dan bobot gua 100 kilo. Nah, ini agak private tapi it's okay, nggak apa-apa, biar teman-teman kegambar yang mungkin punya postur mirip gue bisa kegambar sepeda ini bisa dipakai apa enggak. Dan menurut gue sepeda ini bisa gue pakai. Nah, cuma ada kelemahan. Jadi gue setelah beli ini gue udah pakai sekitar 2 atau 3 minggu baru gue review. Nah, permasalahan yang gue hadapi adalah di ban belakang. Mungkin karena bobot gue yang terlalu berat, jadi ban belakang gue sering bocor. Dan gue udah bawa ke beberapa tukang tambal ban karena gue bocornya sampai 3 kali. Dan komentar mereka adalah ini bocornya di ban dalam, bagian dalam bukan bagian luar. Jadi kalau
dari sisi luar kan kayak ada duri, ada paku, tapi ini dari bagian dalam. Berarti ada sesuatu yang bermasalah di dalamnya. Nah, menurut gua nggak akan mungkin ini jari-jarinya tembus karena dia double wall, tapi dia itu ban dalamnya karena dapat tekanan yang cukup berat, dia masuk ke lubang-lubang kecil yang ada di pelek bagian dalam. Nah, solusinya gimana? Solusinya adalah teman-teman tinggal tambahin aja pelindung di pelek bagian dalamnya. Gua pas itu pakai ban dalam bekas, dan alhamdulillah setelah itu 3 minggu pemakaian nggak ada masalah lagi, bannya aman, gua goes segala macam aman. Nah, kemudian masalah yang berikutnya selain ban belakang yang gua temukan adalah tidak adanya magnet, ya, sehingga saat sepeda ini dilipat ini nggak langsung klik, tapi ya ngempleh gitu loh. Harus dipegang benar-benar kalau diangkat. Itu permasalahan yang kedua. Jadi yang pertama ban belakang, ya tapi karena bobot gua berat, tapi ada solusinya. Yang kedua adalah tidak ada magnet, dan pada saat gua beli magnet untuk sepeda lipat yang biasa, gua pasang nggak bisa dipasang karena nggak ada dudukannya, ya. Kemudian masalah yang ketiga menurut gua ini dari sisi bobot. Bobotnya cukup berat, sekitar 14-15 kiloan kayaknya, karena kalau diangkat cukup berat. Jadi kalau gue sepedahan berdua sama istri gue, yang ngangkut sepeda ini gue, karena bagi dia itu terlalu berat. Dan sepeda ini kalau udah dilepet nggak bisa didorong, ya kan? Karena nggak ada roda buat pendorongnya, karena di belakangnya malah bagasinya buat tas. Nah, sekarang kita mau coba lipat sepeda ini. Cuma mohon maaf nih karena gue videoin sendiri ya. Nah, kalau mau lipat sepeda ini gampang aja. Pertama, dari handle-nya dulu kita buka bagian sini, kemudian kita lipat. Nah, kita kunci lagi. Kemudian ini jangan lupa kita buka dulu tasnya. Ini ada pencetannya, kita pencet, kita angkat. Hup. Oke, sudah nggak ada tas depannya. Nah, kemudian ini tadinya kan kekunci nih, penguncinya kita buka. Sorry. Sebelum itu kita turunin dulu handle-nya. Sip. Kita kunci lagi. Oke. Kita buka. Sorry. Kita buka. Oke, bagian depan sudah. Sekarang ke bagian tengah. Nah, ini penguncinya. Kita angkat ya. Jangan sampai dia ngunci ke sela-sela sini. Oke. Terus buat goesannya kita lipat. Nah, cakep. Yang sini juga kita lipat. Cakep. Nah. Oke. Kemudian untuk saddle post kita turunin. Oke, kita kunci lagi. Standarnya kita naikin. Ini standarnya posisinya bukan di belakang, tapi ada di tengah. Jadi kadang kalau ini nggak pas suka nyangkut. Nah, ini udah nih. Nah, kalau udah, ini kita buka. Hup. Nah. Oke, kita lipat deh. Set. Oke, sorry ya, videonya jelek karena gue sendiri. Nah, udah selesai, beres. Nah, itu dia tuh posisinya. Tas belakang nggak usah dicopot, nggak apa-apa, cukup tas depan aja. Nah, nggak terlalu ringkes banget cara ngelipatnya, tapi juga nggak terlalu sulit, jadi ya biasa-biasa aja. Nah, jadi itu dia teman-teman semua, video singkat tentang review sepeda Element jenis Police Texas edisi Bike to Work ya. Ini menurut gua adalah sepeda lipat paling murah, yang paling lengkap, yang fiturnya juga lumayan, sudah 8 speed.
Intinya bagi teman-teman yang punya dana sekitar 3 jutaan, silahkan beli sepeda ini, dijamin nggak akan nyesel, apalagi dapat 2 tas ya. Itu aja review dari gua. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Mohon maaf kalau banyak kesalahan, gua pemula. Silahkan kalau ada info tambahan atau koreksi, silahkan ditulis aja di kolom komentar. Itu aja, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.